Shalom saudaraku, terima kasih sudah hadir kembali untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudara, pernahkah saudara mendengar orang berkata bahwa saya itu hidupnya mengalir seperti air? Atau mungkin saudara sendiri yang mempunyai prinsip seperti itu, bahwa saudara hidup mengalir seperti air. Kalimat ini saudara memang terdengarnya rohani saudara, ya, kedengarannya rohani. Tetapi hari ini saya akan terangkan kepada saudara dan kita mari renungkan bersama-sama. Apakah sudah betul kita menggunakan prinsip seperti itu di dalam kehidupan kita? Sebab firman Tuhan katakan apa yang kita yakini, apa yang kita imani, hal itulah yang akan kita terima. Hal itu yang akan kita alami. Kalimatnya kita perhatikan saudara, ya. Aku hidup mengalir seperti air. Garis bawahi kata mengalir. Jadi mari kita datang ke sungai sekarang saudara. Kita perhatikan bagaimana air di sungai itu mengalir saudara. Ya. Ketika air mengalir di sebuah sungai, dia akan ke arah yang lebih rendah. Ya saudara, air itu selalu akan mengalir jika tempat permukaannya itu menurun saudara. Ya, ke tempat yang lebih rendah itu baru dia mengalir. Kalau dia rata, dia menggenang saudara, ya seperti danau atau seperti banjir gitu kan, kita lihat ada genangan air, itu karena permukaannya rata. Air juga tidak mungkin nanjak saudara, ya air tidak mungkin nanjak. Nah, apakah kehidupanmu mau seperti itu saudara, ya seperti sifat air itu? Saudara hanya ingin berjalan maju ke tempat yang lebih rendah. Ya, artinya saudara ingin selalu yang enaknya aja, yang mudahnya saja. Ya. Ataukah saudara mau juga hidup saudara itu menggenang seperti air? Jadi saudara kalau sudah nyaman di suatu tempat, di suatu posisi, atau di sifat tertentu, saudara itu nggak mau kemana-mana lagi. Ya. Jadi saudara itu stagnan gitu. Tidak bertumbuh, tidak berkembang. Kalau saudara sudah mempunyai satu kenyamanan, misalkan saudara terbiasa nih nyaman bangun siang atau menjadi malas-malasan, saudara tuh nyaman di situ, saudara nggak mau kemana-mana lagi gitu. Atau saudara sudah melakukan sesuatu hal yang saudara enjoy, itu juga saudara sudah tidak mau mikirin yang lain-lain, sehingga saudara hidupnya itu ya statis gitu, stagnan, tidak mau kemana-mana lagi, tergenang saudara. Apalagi kalau kita berbicara nanjak, maukah saudara hidup seperti itu? Ketika menghadapi tantangan yang ingin arahnya naik, saudara rasa, wah saya nggak sanggup, saya harus menyerah. Karena itu arahnya naik, saya nggak naik. Di dalam 28 ayat firman Tuhan begini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan turun dan bukan turun. Itu firman Tuhan. Lah, kalau kita mempunyai prinsip mengalir seperti air dan air tidak bisa mengalir naik, kita pun akan mempunyai kecenderungan seperti itu. Ketika ada hal-hal yang berat, kita langsung menyerah karena memang kita merasa diri kita tidak mampu untuk menghadapi itu. Satu lagi saudara, ketika air mengalir dan dia menemukan suatu batu yang besar, air itu saudara perhatikan, dia tidak akan menaiki batu itu, tetapi dia melewati sampingnya, menghindari kendala itu saudara. Apakah kita juga ingin mengalami suatu kehidupan seperti itu? Setiap kali ada masalah, setiap kali ada pergumulan, kita berusaha menghindarkan diri. Kita tidak berani mengambil tanggung jawab untuk menghadapi persoalan itu. Ya, selalu ajak orang lain untuk terlibat. Selalu menimpakan atau melemparkan masalah itu kepada orang lain. Ya, menghindari daripada persoalan itu, mencari aman, mencari selamat. Jadi sebenarnya saudara, saya coba pelajari dalam Alkitab, saya juga tidak menemukan bahwa Tuhan Yesus pernah menjadikan air sebagai perumpamaan bagi kehidupan manusia. Tidak ada saudara. Yang saya temukan adalah kita, umat pilihan Tuhan itu, diseumpamakan dengan Raja Wali.
kita diseumpamakan dengan Raja Wali, saudara. Yesaya 40 ayat 31 bilang begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu saudaraku. Jadi kalau memperumpamakan kehidupan kita, Alkitab menunjuk Raja Wali, saudara. Ya, Alkitab menunjuk Raja Wali. Salah satu sifat yang dibanggakan dari burung Raja Wali adalah ketika ada badai, di mana burung-burung lain ngumpet, saudara, mencari aman, Raja Wali justru masuk ke dalam badai itu. Dia menerjang masuk ke dalam badai itu. Dia menggunakan badai itu untuk mengangkat dirinya terbang lebih tinggi, saudara. Itu Raja Wali. Anak-anak Tuhan harus mempunyai mentalitas Raja Wali. Ketika ada tantangan, hadapi dengan iman, dengan firman Tuhan yang kita sudah tahu. Kita imani, kita lawan, ya. Kita maju, kita perangi. Seperti burung Raja Wali. Ketika ada badai, bukannya dia ngeles, bukannya dia ngumpet, tapi dia masuk ke dalam badai itu. Untuk menggunakan badai itu sebagai sarana dia untuk terbang naik lebih tinggi lagi, saudaraku. Jadi sekarang bagaimana? Apakah saudara masih mau tetap mempunyai prinsip seperti air mengalir? Ataukah sekarang saudara mau ganti haluan? Ingin menjadi seperti Raja Wali yang difirmankan oleh Tuhan ini. Karena apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, itulah yang akan kita terima. Kalau saudara menerima firman Tuhan yang memperumpamakan hidup saudara itu seperti Raja Wali, maka kata firman Tuhan tadi, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah kita, pengikut Yesus Kristus. Jadi inilah saudaraku yang mau saya sampaikan kepada saudara. Marilah kita selalu berprinsip dengan benar. Ya, lihat apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa yang manusia katakan, tetapi lihat apa yang firman Tuhan katakan. Dan sekarang saya sudah sampaikan kepada saudara, firman Tuhan katakan sekali lagi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadilah seperti Raja Wali. Demikian firman Tuhan untuk kali ini, saudara. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.